Halo, selamat pagi. Selamat jumpa lagi dengan Lilin Tua yang sudah sekian lama kita nggak jumpa karena sesuatu hal dan beberapa hal. Baru hari ini saya bisa menjumpai Anda semuanya. Harapan saya kita bertemu dalam situasi yang segar, fresh, sehat, dan siap untuk belajar bersama. Saya pun membagi sambil belajar. Ya, hari ini saya akan istilahnya setengahnya mengulang dalam rangka kita menyikapi hal-hal yang akan datang. Namun demikian, sebelum saya masuk ke materi, perkenankan saya menyapa sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya yang selalu memberi dorongan, memberi semangat kepada saya. Pertama, selalu saya ucapkan selamat pagi, selamat berhari Minggu kepada Dr. Sri Tuti Rahayu. Ya, dia sahabat saya, tanda petik saingan saya, tanda petik tempat kita berdiskusi dalam rangka mencerdaskan pelaut Indonesia. Yang kedua adalah sahabat saya seangkatan, Kapten Albert Lapian. Beliau selalu memberi cambuk ke saya, semangat ke saya. Ya, terima kasih, Kapten Albert Lapian. Ya, yang ketiga, sahabat saya yang ada di Bitung, ya, Insinyur Artanto. Ya, beliau selalu juga berdiskusi mengenai bagaimana mencerdaskan anak bangsa dengan metode-metode dan menyikapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan maupun Menteri KKP, ya, sehingga apa yang akan saya sampaikan ini selalu jun, selalu met, walaupun saya tidak punya persyaratan, tidak punya apa namanya syarat untuk itu. Namun saya mencoba dengan jalan saya sendiri, dengan dukungan teman-teman, mencoba untuk ikut berkontribusi. Ya, yang keempat, adik kelas saya, yaitu Hatta Kosasih. Beberapa waktu belakangan ini beliau sangat berkesan dengan saya, sehingga saya selalu berdiskusi dan kebetulan satu pemahaman di dalam bagaimana mencerdaskan bangsa yang sama-sama berumur kurang lebih nearly same 75, dia 73. Ya. Selamat pagi, Mas Hatta. Baiklah, bapak-bapak, terutama bapak-bapak instruktur, mohon maaf saya tidak menggurui ikan berenang maupun menggarami laut. Namun saya cuma berbagi ilmu yang saya miliki, yang berkat saya diberi kesempatan oleh pemerintah waktu itu, yaitu pendidikan gratis di Belanda, di Jepang, maupun pendidikan gratis waktu saya mengambil akta mengajar pada Profesor Dr. Satmoko. Semuanya adalah dari pemerintah. Oleh karena itu saya harus berterima kasih. Karena uang yang dari pemerintah pada hakikatnya adalah uang Anda semuanya. Maka wujud terima kasih saya adalah saya membagikan apa yang saya dapat dari pemberian pemerintah lewat pendidikan-pendidikan tersebut. Baik saudara-saudara, anak-anakku yang di SMK,
pelayaran niaga maupun SMK perikanan, ya. Kemudian juga para anak-anakku taruna dan taruni dari perguruan tinggi pelayaran niaga dan pelayaran perikanan, apakah itu politeknik, apakah itu sekolah tinggi, apakah itu akademi dan sebagainya. Sehat dan mari kita ikutin. Materi saya ini adalah termasuk materi prasyarat karena di dalam menyongsong era digitalisasi yang dicanangkan dan sudah mulai ada, maka kita melewati tahapan-tahapan. Namun demikian saya tetap mempertahankan untuk memberi bekal agar di dalam mengikuti tahapan ini Anda tidak merasa kesulitan. Karena tahapan untuk ke digitalisasi ini nanti akan melalui tahapan kontrol sistem, pengontrolan ya, yang menggunakan secara otomatis. Kita akan belajar dengan mekatronik, gabungan antara mekanisme, kontrol mekanik dengan kontrol elektronik. Nah, bagaimana sana? Apapun dan bentuknya, pasti Anda tidak boleh melupakan dasarnya dulu. Ini metode saya. Sehingga tidak mungkin Anda akan mendapatkan goal yang benar untuk ke mekatronik sebelum Anda menguasai yang konvensional manual dulu. Karena luasnya jangkauan, saya mencoba membatasi ini di dalam rentang mesin diesel. Kalau kita ngomong perawatan, ngomong operasional, ujung-ujungnya kita tidak boleh melupakan visi misi daripada pelaut. Membawa kapal dari satu tempat ke tempat lain dengan aman, efisien, dan jaga lingkungan. Di dalam efisien inilah saya akan mengajak Anda efisiensi terhadap pemakaian bahan bakar di kapal, terutama untuk mesin diesel, terutama lagi untuk mesin induk. Banyak teman-teman saya, banyak anak-anak, banyak instruktur yang mohon maaf masih belum pas tentang pengertian mengapa harus pakai atau mengambil diagram indikator. Apakah itu diagram indikator? Apakah itu gunanya diagram indikator? Ada yang belum pernah atau belum tahu makna dari penggunaan atau menghitung pemakaian bahan bakar. Menghitung bahan bakar nanti larinya mesti ke efisiensi. Efisiensi ini, kayak kita bisa ngomong efisien, tentunya sudah harus tahu dibandingkan terhadap apa, dibandingkan terhadap berapa. Ya, saya mendapatkan sekian, ini dikatakan efisien kalau saya bisa memperoleh nilai lebih dari standar yang acuannya. Saya dikatakan boros kalau saya memakai pemakaian bahan bakarnya lebih dari standar acuan. Nah, ini acuan ini adanya dari perusahaan, dari hasil fabrikasi, dari hasil trial test di terakhir. Nah, ini patokannya di sini. Ya, patokannya setelah dapat perhitungan bahan bakar yang benar, harus larinya ke sini. Jangan cuma bisa ngitung selesai. Demikian juga yang di darat. Yang di darat juga harus tahu menilai apakah ini boros atau tidak, harus dibandingkan terhadap acuannya. Oke. Nah, kita mulai dengan mesin diesel, pemakaian bahan bakar. Ya, pemakaian bahan bakar itu tidak cukup hanya dengan menghitung jumlah pemakaian dalam liter ataupun gram per satuan waktu. Umpamanya dalam subjaga saya atau di dalam sehari penggunaan kapal selama berlayar sehari sekian liter per jam. Itu tidak cukup.
sekian liter per hari, itu tidak cukup untuk dikatakan itu boros atau tidak. Karena kalau Anda, anak-anak yang masih di sekolah, di kampus, kapal yang dimuati penuh dengan bermuatan penuh dan kapal dengan bermuatan ringan kosong itu akan berlainan pemakaian bahan bakarnya. Kapal nungging dengan kapal jengat atau kapal streamline akan lain pemakaian bahan bakarnya. Ya, kapal dengan didorong ombak atau menatap ombak atau didorong ombak akan lain dapatnya. Ini semuanya merupakan beban atau load yang harus diterima oleh mesin indukmu. Ya, jadi apa? Beban yang diterima oleh mesin sangat menentukan. Angin menentukan, arus menentukan, muatan menentukan, ya. Nah, itu menentukan semuanya. Sehingga pemakaian bahan bakar yang sesungguhnya yang harus menjadi laporan setiap KKM, setiap chief engineer di dalam laporan membuat laporan perjalanan atau voyage report adalah memasukkan pemakaian bahan bakar bukan hanya liter per jam, tapi liter per jam itu pada beban berapa. Ya, ini semuanya disebut pemakaian bahan bakar sesungguhnya atau pemakaian bahan bakar spesifik. Bahasa Inggrisnya specific fuel oil consumption. Ada yang nyingkat SFC, tok FSC saja. Ada juga Anda jumpai nanti singkatannya SFOC, sama. Yang satu pakai oil, yang satu tidak. Tapi pengertiannya adalah pemakaian bahan bakar spesifik, yaitu pemakaian bahan bakar dalam per beban, per satuan waktu. Sehingga SFC yang harus dilaporkan, yang harus ditulis sebagai laporan pemakaian bahan bakar itu adalah liter per kW kilowatt jam. Kilowatt itu beban, jamnya waktu. Atau gram per kWh. Ini saya salah nulis, yang mestinya yang di atas itu gram. Ya, saya nulis. Maaf. Saya cuma manusia biasa. Ada salah juga, ya. Iya. Kita lanjutkan. Kesemuanya itu selalu saya tidak bosan-bosan. Anda harus selalu berpegang, berpatok, dan memahami benar arti pembakaran. Sebab kalau kita ngomong efisiensi nanti, itu juga tergantung daripada kualitas pembakaranmu. Ada pembakaran gagal, ada pembakaran tidak sempurna, ada pembakaran sempurna. Ya. Pembakaran pada hakikatnya sebagaimana yang telah Anda dapatkan di BST, yaitu harus ada unsur udara, di mana di situ terkandung 21% O2, ada bahan bakar, itu nanti akan dapat macam-macam bahan bakar, kemudian ada pemantiknya, yaitu suhu atau panas, sehingga terjadi peristiwa kimia, meledak, membakar, yang hasil pembakarnya bisa jadi sempurna, bisa jadi tidak sempurna, bisa jadi gagal. Ya, yang kita harapkan adalah pembakaran yang sempurna, di mana seluruh sejumlah atau seberat O2 yang yang dimasukkan sebagai udara pembakar mampu mengikat seluruh bahan bakar yang disemprotkan oleh pengabut untuk kemudian bisa terbakar pada suhu tertentu dengan seketika, dengan serentak.
tidak ada sisa-sisa yang membuat pembakaran itu tidak sempurna, yang membuat adanya pembakaran susulan. Ya, kesempurnaan pembakaran ini akan mengakibatkan, akan menghasilkan tenaga optimal. Kalau kita ngomong tenaga optimal, maka jelas bahan bakarnya adalah sedikit. Oke? Ya. Tenaga termal ini nanti setelah dikurangi dengan sesuatu yang tidak diinginkan, meninggalkan tenaga mekanik yang untuk mendorong piston. Ya, kita masih ingat beberapa video saya sudah saya bikinkan, sudah saya jelaskan tentang heat balance, di mana pembakaran atau tenaga yang 100% dihasilkan oleh segitiga api itu maunya 100% dipakai untuk propeller memutar baling-baling, namun itu tidak mungkin karena adanya kerugian radiasi. Kita masuk kamar mesin panas, kerugian yang dibawa oleh gas buang, exhaust gas, bahwa pada saat pembuangan pembilasan itu masih membawa panas, tenaga panas yang sedemikian gede, sehingga sampai-sampai dia masih bisa dipakai untuk muter turbocharge, dipakai untuk membuat uap di ketel gas buang. Kehilangan panas karena pendinginan. Sebab kalau tidak didinginkan, mesinmu bisa retak, bisa patah, fatigue, ya, bocor dan sebagainya. Sehingga setelah dikurangi dengan kerugian-kerugian tersebut, menghasilkan randemen, sesuatu yang berguna, tenaga panas yang berguna, randemen termismu, ini bisa dihitung. Karena kita nanti larinya akan menghitung beban. Beban yang mana? Apakah beban yang setelah dikurangi ini toh? Tidak, ini belum. Karena setelah dikurangi dengan kerugian panas ini, waktu dia mendorong piston, berekspansi mendorong piston, itu masih juga mengalami kerugian-kerugian mekanik. Antara roda gigi, antara pushrod dengan noknya, dengan roken arm dengan pegas dan sebagainya. Sehingga Anda nanti harus menghitung output daripada mesin, ya, dan dari output inilah nanti dikomparasikan terhadap pemakaian bahan bakarmu yang kamu ambil setiap hari pakai ditulis yaitu dari pedometer, ya. Iya. Kemudian untuk menghitung SFC tadi ada 2 langkah yang harus dilakukan. Pertama, setiap jagamu kamu sudah melakukan, yaitu melakukan pengecekan counter di flowmeter. Dari flowmeter ini nanti Anda akan dapatkan liter per jamnya. Ya. Sementara ini tadi sebagaimana yang kita ocehkan, ini tidak cukup. Harus menghitung tenaga. Tenaga dari mana dapatnya? Tenaga dapatnya harus pakai rumus. Rumusnya apa itu? Pelan. PLAN, ya, pelan. P-nya itu adalah tekanan. Nah, tekanan inilah yang harus Anda tahu, harus mencari tekanan yang P itu menggunakan alat yang namanya alat pembuat diagram indikator. Saat ini, termasuk saya di kapal masih menggunakan alat lama yang sering menggunakan Maiha seperti yang digambar tersebut. Dari indikator diagram Maiha ini saya akan mendapatkan hasil di kertasnya, yaitu tekanan rata-rata indikator. Ya, dari situ
saya akan mendapatkan tekanan rata-rata indikator. Kita nanti akan ngomong tentang ini. Tekanan rata-rata indikator atau PI itu bisa langsung dicari PI-nya, tapi ada juga yang melalui menghitung luasnya baru dibagi dengan langkah piston dari maihakmu, dari alatmu, bukan pistonnya mesin. Ini piston, langkahnya piston yang di maiha. Ya. Ya, dari sini kita nanti akan ketemu NI. Setelah kita dapat PI, nah PI kali Pi per 4D kuadrat. Apa namanya? Kali L. L-nya sekarang L dari langkah torak yang gede. Dari putarannya. Maka akan ketemu NI-nya. Tenaga indikator. Kalau tenaga indikator ini kita sudah mengetahui randemen mekaniknya, maka dengan dikalikan randemen mekanik kita akan menghasilkan tenaga efektif. Dengan Anda sudah dapatkan tenaga mekanik atau tenaga efektif atau NE, maka ini dipakai untuk pembandingan terhadap pemakaian per satuan waktu, jadilah yang namanya SFC, Specific Fuel Consumption, yang harus Anda laporkan pada setiap laporan perjalanan. Orang darat pun juga harus tahu ini urut-urutan ini. Jangan langsung memvonis, kamu memakai boros. Borosnya dari mana? Dibandingkan dengan apa? Terhadap apa? Kamu memakai bahan bakar bagus. Bagusnya juga demikian. Kita menilai sesuatu harus ada standar acuan. Oke, kita lanjutkan. Nanti kita akan ketemu di sini. Ini adalah salah satu contoh bentuk daripada alat pembuat diagram indikator jenis maiha. Ada drumnya, ada pernya, pegasnya ini macam-macam. Sehingga nanti akan ada skala pegas, kekuatan pegas, terus di dalam itu ada pelunyer yang naik turun digerakkan oleh tekanan dari pembakaran, kompresi. Alat yang di bawah ini nanti dihubungkan dengan di indikator kop. Ya, ini kalau tadi kita buka, kita bedah, kayaknya kayak gini. Di dalamnya gambar yang sebelah yang diarsir itu adalah isi daripada indikator silindernya, yang ada pistonnya. Jadi gerakan piston yang ada di dalam itu, yang diarsir itu adalah diakibatkan oleh adanya tekanan. Tekanan dari apa? Tekanan pembakaran. Sudah jelas tekanan pembakaran melalui proses tekanan kompresi baru membakar. Gerakan ini oleh tuas yang disebut stylus, dia akan menggerakkan jarum ke drum. Drumnya ini nanti dipasang kertas khusus. Sementara drum ini digerakkan oleh tali. Tali ini kita pegang, kita tarik, akan menghasilkan, kalau tidak ada gerakan, akan menghasilkan garis atmosfer. Sementara kalau nanti sudah di ini akan menghasilkan sesuatu. Ya, nah ini perlu untuk berlatih. Banyak masinis yang belum mencoba sehingga belum paham tentang ini. Ya, nah ini tentang volumeter. Kalau tentang volumeter tadi adanya adalah di sistem peredaran bahan bakar dari mulai tangki harian sampai ke mesin induk. Kalau itu mesin bantu, volumeternya ada 2 karena dari return line pompa bahan bakar tekanan tinggi itu kembali ke tangki, sehingga itu merupakan perhitungan pengurangan.
masuknya adalah yang keluar dari tangki ke pompa tekanan tinggi, yang returnnya masuk ke tangki harian, sehingga pemakaian bahan bakar adalah jumlah kilometer yang masuk dikurangi jumlah yang tercatat di kilometer keluar. Sementara untuk mesin induk kilometernya cuma 1, yaitu bahwa dari tangki harian masuk ke mesin induk, return lainnya tidak kembali ke tangki harian, tapi masuk ke mixing tank. Ada yang nyebut ventilation tank. Nah, ini kembali untuk balik melalui sederetan pompa nanti, yaitu pompa booster, ini kembali ke peralatan-peralatan atau komponen semacam viskosimeter, semacam filter-filter dan lain-lainnya masuk ke mesin induk. Oke, cara menghitung lewat flowmeternya. Yang kita dapatkan baru liter per jam, atau liter per menit, atau liter per hari. Ya, ini adalah gambar saya pada saat saya ngajarin masinis yang ada di kapal, kira-kira tahun 2010. Ya, saya membuat buku, kemudian saya mencoba minta izin perusahaan ikut berlayar supaya buku saya tidak jadul, supaya up to date. Saya ngajarin ini. Ternyata mahasiswanya belum tahu. Ya, iya, tapi kewajiban saya membagikan ilmu dan pengalaman. Ya, indikator diagram yang dihasilkan ini nanti ada 2 macam, yaitu diagram pembakaran dan diagram PV. Diagram PV ini sering disebut diagram pisang, banana diagram. Ya, untuk diagram PV ini yang penting dalam rangka mencari PI, mencari hitungan tenaga nanti. Jadi dua-duanya penting. Yang diagram pembakaran untuk melihat, mendeteksi, menganalisa tentang proses pembakarannya. Apakah pembakaran itu terlambat, apakah pembakaran itu terlalu cepat, ataukah ada pembakaran susulan dan sebagainya. Ini bisa dilihat dari diagram pembakaran. Sementara untuk yang PV kita bisa mencari untuk mendapatkan tenaga nantinya. Jadi ada yang versi langsung dapat PI, ada yang harus mencari luasnya dulu. Oke. Ya. Ini adalah diagram pembakaran yang tadi ini. Dari sini kita bisa lihat, bisa mengukur tingginya tekanan kompresi. Kita bisa mengukur tingginya tekanan kompresi dan juga bisa mengukur tingginya tekanan maksimal. Pmax-nya berapa, P pembakaran. Ya, kita bisa melihat dari itu nanti kita harus jeli apakah itu pembakaran kecepatan, apakah itu pembakaran terlambat. Di start combustion-nya. Pada saat full fuel injected, disemprotkan, itu ada antara. Antara itu adalah keterlambatan penyalaan, ignition delay. Ignition delay ini tiap bahan bakar punya ignition delay masing-masing. Ignition delay ini diukur dengan satu angka dari 0 sampai 100. Makin tinggi angkanya, makin pendek ignition delay-nya, makin bagus. Ya, tugas kita adalah memonitor atau menyikapi kualitas bahan bakar kita. Ya, ignition delay. Nanti ada pemahaman tentang ignition delay sendiri, kita bisa mengatur untuk kapal-kapal yang sudah dilengkapi dengan VIT, variable injection time, maka dia bisa mengatur sendiri ignition delay-nya. Nah, sementara kita juga bisa mengatur lewat 3 cara,
nanti akan tersendiri ya. Ya. Sementara ini adalah diagram PV atau diagram pisang atau banana diagram. Dulu, kenapa saya akan mengembalikan ke sini? Ini penting supaya Anda tidak ujuk-ujuk nanti pada saat ke mekatronik, kontrol sistem mekatronik, Anda tidak gelagapan. Karena dasarnya adalah data-data dari manual, pemahaman dari manual ini sendiri, baru nanti masuk ke mekatronik dalam rangka digitalisasi. Ya, kita untuk yang ini mencoba untuk mengukur langsung PI-nya, tekanan indikator rata-rata. Dengan tekanan indikator rata-rata ini caranya kita tarik sembarang garis dari proyeksi ujung. Ya, kita tarik sudutnya berapapun nggak masalah. Lalu kita bagi untuk bisa membagi diagram itu, luasnya diagram itu menjadi 10. Sehingga kita bikin 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kemudian kita tarik yang di ujung tempat kompresi. Nah, itu garis kompresinya. Ya. Lalu yang ini kita tarik ke sana. Selanjutnya kita hubungkan garis dari titik-titik sejajar dengan garis penghubung. Nah, kita tarik sejajar, sejajar. Dari perpotongan sejajar dengan garis atmosfer, kita tarik tegak lurus sejajar dengan garis merah yang pertama. Ya, maka itulah masing-masing adalah P atau H, ketinggian P1, P2, P3, P4, P4 ya, H1, H2 dapat. Udah bisa? Nah, H rata-ratanya adalah H1 ditambah sampai H10 per 10. Maka tekanan rata-rata atau H rata-rata atau PI adalah H rata-rata kali skala pegas. Ya, skala pegas yang tadi lihat itu makin berubah, kita ganti pegasnya, dianya juga ini gambarnya nanti akan berbeda. Maka selalu ditekankan dikalikan skala pegas. Hitungan sekarang alatmu sudah memakai ukuran bar. Sehingga nanti di dalam memasukkan parameter harus parameter yang menjurus ke bar, ya, menjurus ke kilowatt tenaganya. Oke, kita langsungkan. Nah, sementara ini adalah alat untuk mengukur luas. Luas apapun. Luas lingkaran, luas yang tidak berbentuk. Makanya ini dipakai untuk badan pertanahan. Nah, nasional, BTN. Nah, untuk mengukur luas tanah, untuk mengukur luas area, dan sebagainya. Di sini dipakai untuk mengukur luas diagram PV. Kalau tadi langsung PI, nah sekarang diagram PV tadi. Yang A itu stasioner, diem, sementara yang B itu diikutkan ke garis yang kita ukur luasnya. Nah, nanti gerakan B dengan tumpuan A dan engsel C akan menghasilkan nilai yang dicatat atau yang nongol di tempat C itu. Ya, nah, ini dipakai untuk mengukur diagram banananya. Ya, ini adalah diagramnya tadi. Ini diagram atmosfernya, ini PV-nya, ini Pmax-nya, peak pressure, tekanan pembakaran ujungnya. Ini adalah Pmax-nya ya, sama.
Kemudian ini adalah langkah. Jadi langkah itu bukan langkah torak, tapi langkah dari piston yang ada di dalam alat Maiha tadi. Ini semuanya luas yang akan diatur. Nah, luasnya itu setelah tadi dihitung oleh alat apa Mas tadi? Saya lupa. Ya. Jadilah alat planimetri, jadilah sejumlah luas. Kalau luas itu dia bahwa digambarkan pada garis mendatar di mana L-nya sebagai L ini panjang, maka segi 4 itu persegi 4 itu 4 persegi panjang itu kalau luasnya sudah diketahui dengan planimetri tadi, maka akan menghasilkan yang namanya average of mean pressure, yaitu PI-nya, tekanan rata-rata. Di mana kalau skala pegasnya, misalkan K bar per milimeter, jadi skalanya ada, kekuatannya itu. Kemudian luas diagram indikatornya setelah diukur oleh planimeter adalah A milimeter persegi, sehingga tinggi rata-rata diagram adalah luas per panjangnya, milimeter persegi per milimeter, maka akan terjadi tekanan rata-rata indikator adalah atau mean indicator pressure adalah luas bagi panjang kali skala pegas. Dapatnya adalah katakanlah pakai simbol PM bar. Nah, baru ketemu PM bar, ketemu PI. Kalau tadi langsung PI. Ya. Ya itu P rata-rata, yaitu dengan mengukur sendiri bagi 10. Nah, itu semuanya kalau PI-nya sudah ketemu, maka kita larikan ke rumus dengan catatan satuan-satuannya harus digiring supaya pada akhirnya nanti masuk ke satuan akhir tenaga yaitu kilowatt. Bahwa PI di dalam bar, 1 bar itu adalah 10⁵ Newton per meter persegi. Ya. Kemudian N-nya bukan dalam RPM, tapi dalam RPS atau RPM per 60. 60 itu apa? Menit ke detik, jadi 60. Ya. 1 joule sendiri itu 1 Newton meter. Nah, 1 Newton meter. Sementara 1 watt atau 1 watt ya, itu 1 joule per second per detik. Oleh karena itu, kita masukkan ini semuanya, satuan-satuan ini ke dalam rumusnya. PI kali L kali A. PI-nya dalam bar, L-nya dalam meter, A-nya dalam meter persegi, Newton, putaran dalam detik. Sehingga tenaga indikator yang PILAN bar kali meter persegi kali 1 kali 1/1 detik. Ya, bar itu adalah 10⁵ Newton per meter persegi kali meter persegi kali 1/s ya. Kita coretin semuanya per second per detik ya. Sehingga menghasilkan 10⁵ Newton meter per detik. Atau itu adalah sama dengan 10⁵ Joule per detik per second. Atau Joule per detik itu adalah watt. Maka rumusnya jadi PL ini satuannya menjadi 10⁵ watt. Watt dijadikan kilowatt berarti dibagi 10 sebagai 1000. Maka pangkat yang 10⁵ dikurangi 0-nya 3 menjadi 100 kilowatt.
100 kilowatt ini adalah untuk mesin 2 tak. Sementara untuk mesin 4 tak, karena 4 tak itu 2 kali putaran baru menghasilkan satu tenaga, maka NI untuk mesin 4 tak bukan dikalikan 100 tapi dikalikan 50. Ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Kalau sudah jadi itu terus maunya apa? Jangan sudah selesai itu, terus kita nggak ngerti bahwa sudah tenaga, kita harus larikan untuk mencari SFC, yaitu liter per jam ini tadi, ya, di per KW-nya lagi. Sehingga kalau RFC-nya, SFC-nya sudah ketemu, specific fuel consumption-nya sudah ketemu, bukan hanya dilaporkan tok, tapi dianalisa, dibandingkan dengan diagram hasil percobaan, hasil tes si trial, hasil fabrikan atau si trial terakhir, dok terakhir, yang mana? Yang kurva yang paling bawah. Yang kurva paling bawah itu adalah kurvanya SFC terhadap tenaga mesin. Tenaga mesin dihitung dalam persen. Sementara SFC-nya dihitung di dalam gram per KWH atau liter per KWH. Kalau hasilmu pada tenaga sekian persen, kok kamu tarik ke atas ninggung garis kurva yang standar, itu ada di atasnya, maka berarti Anda boros. Sementara kalau ada di bawah, Anda hemat, ya. Ini adalah kurva, spesifik kurva untuk bahan bakar dan bahan bakar dalam RSFC terhadap tenaga. Makin tinggi tenaganya, makin hemat. Maka saya anjurkan kalau mesinmu nggak apa-apa, ya kita harus pakai tenaga yang agak penuh. Kepenuhan juga balik lagi. Masing-masing kapal, masing-masing mesin punya kurva sendiri. Ya. Jadi tidak ada itu yang namanya orang darat bilang, oh kamu boros. Boros dibandingkan dengan apanya dulu, Bas. Sebaliknya Bas juga harus gitu. Wah, tanpa ditegur orang, Bas sudah bisa menganalisa, sialan. Saya tahu boros. Mahasiswanya tanya, oh boros dari mana Bas tahunya? Ini diagram dari hasil dok kemarin harusnya kayak gini. Ternyata hasil ambil diagram indikator kita dapatnya kayak gini. Ya. Ya. Ini adalah pelajaran paling harus dipahami oleh para KKM. Ya. Ini kita baru ngomong manual. Sebab nanti ada satu alat yang lebih baru lagi yang disebut alat pengontrol yang lebih cerdas tanpa campur tangan kita. Dia sudah didesain sedemikian rupa. Kebetulan saya datang ke suatu perusahaan ini miliknya Mas Hatta Kosasih. Itu didesain sedemikian rupa sehingga tidak lagi kita menghitung, tapi hasilnya sudah langsung ketahuan P kompresinya berapa, ininya berapa, dan serentak bisa, mandiri sendiri-sendiri bisa, serentak bisa, sesuai dengan firing ordernya, yang nanti Anda akan dapatkan seperti gambar ini. Nah, yang nanti pada part 2 akan kita bahas part 2 tentang ini. Ya, ada lagi nanti. Ya. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, karena
untuk yang akan datang, yang part 2 nanti kita ngomong tentang bagaimana kerja dari alat yang lebih meningkat. Kalau tadi kita ngomong tentang manual, kita hitung dapatnya adalah sekian, hasilnya ini harus dibandingkan terhadap kurva sehingga kita bisa menentukan apakah itu boros atau tidak. Baru tahu kalau sudah bisa membandingkan. Seperti Anda mengukur web crank shaft deflection, sudah diukur, pinter. Hasilnya untuk apa itu? Bukan hanya hasil tok, tapi harus diplot pada kurva, pada diagram sesuai dengan yang dari pabrikanmu. Apakah itu masih baik atau enggak, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita jumpa untuk yang part 2 tentang diagram yang alat pembuat diagram yang lebih canggih, lebih lengkap. Dalam rangka nanti kita akan menuju ke pemahaman terhadap mekatronik. Mekatronik nanti ada pelajaran mulai dasar lagi, akan saya sampaikan, ya. Tapi ini yang paling penting dulu. Sampai jumpa di part 2. Kalau ada kekurangan karena saya tidak berstandar, maka mohon maaf untuk Bapak-Bapak instruktur. Saya sampaikan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Kadet, baik siswa maupun taruna, ya, belajar baik-baik. Nggak tahu, nanya. Ya, selamat, sehat selalu, sukses, salam dari Lilin Tua.